Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Faira dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mempresentasikan bab mengenai supervisi pendidikan untuk tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Supervisi pendidikan mengacu kepada misi utama organisasi pendidikan, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan kata lain, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran. Konsep supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dipandang sebagai kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dalam konteks profesi pendidikan, khususnya profesi mengajar, mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan profesi guru. Maka dari itu, supervisi pendidikan berkepentingan dengan upaya peningkatan kemampuan profesional guru yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kemudian ada sasaran supervisi pendidikan. Saya membuat 3 poin. Yang pertama, proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai learning professionals. Lalu yang terakhir ada membina kepala sekolah dan guru-guru untuk memiliki kemampuan manajemen sumber daya pendidikan. Adapun proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti guru, peserta didik, kurikulum, alat dan buku-buku pelajaran, serta kondisi lingkungan sosial dan fisik. Nah, guru merupakan faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, supervisi pendidikan menaruh perhatian utama pada upaya-upaya yang sifatnya memberi kesempatan pada guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih mampu untuk melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Kemudian ada fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penelitian. Fungsi penelitian itu untuk memperoleh gambaran jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, khususnya sasaran-sasaran dari supervisi pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua ada fungsi penilaian. Hasil penelitian selanjutnya itu akan dievaluasi, yaitu apakah menggembirakan atau memprihatinkan, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran atau kemandegan. Maka hal yang patut diingat bahwa dalam etika pendidikan penilaian itu harus menekankan terlebih dahulu pada aspek-aspek positif seperti kebaikan-kebaikan dan kemajuan-kemajuannya. Kemudian baru pada aspek-aspek negatifnya, yaitu kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahannya. Kemudian selanjutnya ada fungsi perbaikan. Berdasarkan hasil penilaian, langkah-langkah yang dapat diambil di fungsi perbaikan ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek negatif, yaitu kekurangan, kelemahan, atau kemandegan. Yang kedua, mengklasifikasi aspek-aspek negatif itu mana yang serius dan mana yang sederhana. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan-perbaikan menurut prioritas. Kemudian fungsi terakhir, yaitu fungsi peningkatan. Upaya perbaikan merupakan proses yang berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus. Dalam proses ini, itu diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan, bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya ada peranan pengawas. Ada 5 poin.
peranan pengawas. Yang pertama yaitu peneliti. Jadi seorang pengawas dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran, karena ia perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. Yang kedua, ada konsultan atau penasehat. Seorang pengawas hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Maka dari itu, para pengawas hendaknya selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah dan gagasan pendidikan dan pengajaran mutakhir. Pengawas dituntut untuk banyak membaca dan menghadiri pertemuan-pertemuan profesional, di mana ia memiliki kesempatan untuk saling tukar informasi tentang masalah-masalah pendidikan dan pengajaran yang relevan, yaitu gagasan-gagasan baru mengenai teori dan praktek pengajaran. Peranan yang ketiga yaitu fasilitator. Seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional, baik material seperti buku dan alat pelajaran maupun sumber manusia, yaitu narasumber, mudah diperoleh guru-guru. Dengan perkataan lain, hendaknya menyediakan kemudahan-kemudahan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kemudian peranan yang keempat yaitu motivator. Seorang pengawas hendaknya membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Kemudian peranan yang terakhir yaitu pelopor pembaruan. Pengawas hendaknya memiliki prakarsa perbaikan dan meminta guru melakukan hal serupa. Guru-guru perlu dibantu untuk menguasai kecakapan baru. Untuk maksud, para pengawas hendaknya mengembangkan program-program latihan dan pengembangan. Kemudian selanjutnya ada perilaku pengawas. Supervisi sebagai pembinaan profesional guru diwujudkan dalam perilaku para pengawas sebagai pembina. Kualitas perilaku pembinaan tersebut tergantung pada pemahaman para pengawas mengenai tujuan pembinaan profesional. Maka jika dianalisis, tingkat kualitas perilaku pembinaan itu dapat terwujud, yaitu yang pertama, memperhatikan. Kemudian yang kedua, mengerti atau memahami. Yang ketiga, membantu dan membimbing. Yang keempat, memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan. Yang kelima, memupuk kepercayaan diri. Dan yang keenam, memupuk, mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas atau professional self-profiling growth. Kemudian selanjutnya ada teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini dilaksanakan pengawas itu bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru harus memahami bahwa kunjungan kelas tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar sebagai tanggung jawab bersama dan bukan untuk menentukan kondite. Kemudian yang kedua ada pertemuan pribadi. Pertemuan pribadi ialah pertemuan percakapan, dialog atau tukar pikiran antara pengawas dengan guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Pertemuan itu sifatnya informal, terjadi dalam waktu yang singkat atau agak lama dan dapat diadakan sebelum maupun sesudah kunjungan kelas. Proses pertemuan pribadi berisi dialog profesional tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan pengajaran. Yang ketiga ada rapat guru. Rapat guru ini juga sering disebut rapat sekolah atau rapat staf. Rapat guru merupakan pertemuan antara semua guru dan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah atau seorang guru yang ditunjuk. Pertemuan ini dibicarakan
membicarakan berbagai hal menyangkut penyelenggaraan pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Kemudian ada kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas dapat pula digolongkan sebagai teknik pembinaan profesional. Dengan kunjungan antar kelas ini, setiap guru akan memperoleh pengalaman baru tentang proses belajar mengajar, pengelolaan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian ada kunjungan sekolah. Untuk mengetahui pendidikan secara lengkap di suatu sekolah, seorang pengawas perlu mengunjungi sekolah secara teratur. Dengan kunjungan ini, program pembinaan yang direncanakan akan lebih berhasil. Kunjungan sekolah ini dapat berbentuk kunjungan dengan atau tanpa pemberitahuan serta kunjungan atas undangan. Kemudian selanjutnya ada kunjungan antar sekolah. Kunjungan antar sekolah ini dapat memberikan banyak manfaat. Dengan mengunjungi sekolah lain, guru-guru dapat mengukur sampai sejauh mana keberhasilan suatu sekolah yang dikunjungi. Hal-hal yang baik dapat dijadikan contoh. Pengawas dapat memanfaatkan potensi guru-guru di suatu sekolah untuk kepentingan pembinaan di sekolah lain. Selanjutnya ada penerbitan buletin profesional. Buletin profesional ialah selembar berkala terdiri beberapa lembar berisi tulisan mengenai topik-topik tertentu berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Pembahasannya tidak selalu ditulis oleh seorang ahli, akan tetapi dapat juga berupa pengalaman guru-guru atau para pengawas mengenai keberhasilan yang dicapai di lapangan. Buletin profesional sangat praktis karena dapat disebarluaskan dalam jumlah yang banyak dan dapat dibaca baik oleh guru maupun pengawas kapan saja dan di mana saja. Terakhir ada penataran. Salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seorang penatar untuk memperoleh manfaat seoptimal dan seefektif mungkin adalah minat dan kegairahan petatar dalam mengikuti suatu penataran. Selanjutnya ada program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan merupakan rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Fungsinya yaitu sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan profesional. Isi program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar. Guru-guru dalam pekerjaan sehari-hari menghadapi persoalan yang berkaitan dengan karir jabatan. Para pengawas hendaknya peka terhadap kebutuhan guru untuk memenuhi angka kredit kenaikan jabatan fungsional. Kemudian cara menyusun program. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah-masalah proses belajar mengajar yang dihadapi guru sehari-hari, ya dari sekolah atau wilayah pembinaan itu. Yang kedua, menganalisis masalah. Kemudian yang ketiga, merumuskan cara-cara pemecahan masalah. Yang keempat, mengimplementasi pemecahan masalah. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Dan yang terakhir, model pengembangan program pembinaan. Kemudian ada penilaian program supervisi. Keberhasilan suatu usaha hanya dapat kita ketahui dengan cara mengadakan penilaian terhadap usaha yang telah dilakukan. Dengan penilaian, kita dapat mengukur sampai di mana tujuan sudah atau belum tercapainya dan berapa banyak kemajuan atau peningkatan yang dapat dicapai pada setiap tahap usaha.
Yang dinilai itu bukan hanya hasil maupun produknya saja, tapi juga prosedurnya, karena peningkatan hasil tak dapat dilepaskan dari prosedurnya. Penilaian harus dilakukan secara terus-menerus dan kooperatif secara teratur. Adapun penilaian program supervisi itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi. Program supervisi pada dasarnya berisi segala bentuk usaha yang sifatnya memberikan bantuan, nasihat, dorongan, dan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, agar mereka mampu melaksanakan tugas utamanya dengan lebih baik, yaitu memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Oleh karena itu, mutu pengajaran itu tergantung pada mutu mengajar guru. Yang kedua ada pihak yang menilai. Setiap pihak yang terlibat dalam proses supervisi pada dasarnya adalah juga merupakan pihak yang harus mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari setiap usaha yang telah dilakukan. Dengan demikian, guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah para penilai. Yang ketiga ada teknik dan alat penilaian. Teknik dan alat penilaian apapun yang digunakan efektivitasnya tergantung pada tujuan penilaian itu. Oleh karena itu, para pengawas hendaknya memilih teknik dan alat penilaian yang relevan dan praktis. Adapun yang disarankan penggunaan beberapa teknik dan alat penilaiannya yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, yang keempat skala penilaian, dan yang terakhir laporan. Kemudian yang keempat, yaitu ada pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Untuk menghimpun hasil-hasil pembinaan yang telah dicapai, sebaiknya dibuatkan suatu sistem pendataan yang merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi perbaikan program pengajaran di sekolah. Sumber informasi tersebut, betapapun lengkap dan baik penyimpanannya, tidak akan bernilai kalau tidak digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya bawakan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.